wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi pelajaran usul dan membaca Syarhul Waraqat karya Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala dengan mensyarah kitab Al-Waraqat karya Imam Al-Juwaini rahimahullahu taala. Bismillah, kita baca. Ahsanallahu ilaikum. Qala syarih hafizahullah ta'ala qawluhu wad-dalilu huwal mursyidu ilal matlubi. Ad-dalilu fa'ilun bima'na fa'ilun minad dalalati wa hiya al-irsyadu. Fad-dalilu huwal mursyidu ilal matlubi wa hadha ta'rifun lughawi li'annahu 'amun faqad yakunu ad-dalilu mursyidan lil matlubi wa la yusamma dalilan fil istilahi. Wastilahan ma yumkinu tawsilu bi sahihin tawassulu bi sahihin nadhari fihi ila matlubi khabari. Wa qawluna ma ismun mausulun ay alladhi yumkinu tawassulu bi sahihin nadhari hadha min idafati sifati ila al-mawsufi ay an-nadharu as-sahiha. An-nadharu sahihu. Baik. Kata beliau hafizahullah, qauluhu wad dalilu huwal mursyidu ilal matlub. Dalil adalah apa yang menuntun kepada yang diinginkan. Ad-dalil fa'il, maksudnya wazannya. Ad-dalil wazannya fa'il, bima'na fa'il, tapi maknanya fa'il. Jadi dia wazannya fa'il, tapi terjemahannya apa? Fa'il maknanya. Minad dalalati, ini dari kata ad-dalalah, yaitu dari masdar. Wahyal irsyad, maknanya adalah al-irsyad, tuntunan. Ya, fad-dalilu huwal mursyidu. Kenapa terjemahannya mursyid? Karena maknanya tadi fa'il. Maka dalil adalah al-mursyid, adalah menuntun ilal matlubi, kepada yang diinginkan. Wa hadza ta'rifun lughawi, ini katanya beliau pengertian secara bahasa. Kenapa dia tahu ini pengertian secara bahasa? Kata beliau li'annahu am, kan dia bermakna umum. Kapan bermakna umum untuk dalil syar'i ataupun selainnya, maka itu namanya makna secara bahasa. Faqad yakunu dalilu mursyidan lil matlub. Maka kadang dalil itu mengantar kita kepada yang diinginkan, tapi la yusamma dalilan fil istilah. Tapi tidak dinamakan dalil secara apa? Istilah. Karena dalil secara istilah lain. Wastilahan adapun secara istilah. Ma yumkinu tawassulu bisahihin nadharu fihi ila matlubin khabari. Dia adalah apa yang memungkinkan untuk sampai kepadanya bisahihin nadhar, dengan pandangan yang benar. Kajian ya yang benar. Ila matlubin khabari, kepada matlub ya yang diinginkan secara khabari. Secara khabari maksudnya secara tasdik. Nanti akan dijelaskan oleh penulis sendiri apa maksudnya ya matlub khabari. Karena khabari ini ya diartikan secara bahasa ya berita, tapi diartikan secara yang diinginkan di sini apa? Beliau akan terangkan sebentar. Terus belum ya. Wa qauluna ma ism mausul. Perkataan kami tadi itu ma yumkinu, ma itu isim mausul. Paham kan? Ma itu adalah apa? Isim mausul. Tidak ada itu tadi. Ada. Baik. Wa qauluna ma isim mausul ay alladhi. Jadi maknanya adalah apa? Alladhi yumkinu tawassul. Bi sahihin nadhar, apa maksudnya? Hada min idafati sifati ilal mausul. Ini sebenarnya termasuk dalam susunan idhofah sifat kepada yang disifati. Artinya ini susunan terbalik, idhofah terbalik. Asalnya itu an-nadharus sahih menjadi sahih an-nadhar. Maksudnya an-nadhar ini mausuf.
Sahih adalah apa? Sifatnya. Nah, ini langsung jelas. Ini adalah termasuk dalam pembahasan sifat diidopakan kepada mausufnya. Aslinya an-nadhur sahih, dengan pandangan penelitian yang benar. Karena banyak orang yang menadhur kepada dalil, tapi kadang dia nadhur dengan tidak benar. Dia tidak sesuai dengan diinginkan oleh dalil. Terus qala hafizallahu ta'ala fihi ay fi dzalika syai'i. Kata beliau fihi ay fi dzalika syai'. Padanya itu, pada sesuatu itu. Dia melihat kepada sesuatu itu dengan pandangan apa? Yang sahih. Ila matlubin khabari ay tasdiqi ka'an yuqala fit dalalati ala tahrimin nabidhi an-nabidhu muskirun wa kullu muskirin haramun liqaulihi sallallahu alaihi wasallam kullu muskirin haramun falyalzimu anhu fayalzamu anhu an-nabidhu haramun. Ila matlubin khobari, kepada yang diinginkan secara khobar. Maksudnya apa? Ay tasdiki, yang diinginkan secara apa? Tasdik. Paham kan? Secara tasdik apa lagi maknanya? Apa artinya sidik? Sodako tasdik. Yaitu mengantarkan kita kepada apa? Pembenaran terhadap berita itu. Setelah dinadhar dengan nadhar yang sahih, mengantarkan kita untuk membenarkannya. Untuk membenarkannya. Kayukol misalnya. Seperti dikatakan. Fidalalati ala tahrimin nabid. Dalam perkara yang menunjukkan atas haramnya nabid. Anggur. Ya, yang dibuat, disimpan. An-nabid muskir. Anggur itu haram. Memabukkan itu dulu. Ini namanya nadhar sahih. Wa kullu muskir haram. Setiap yang memabukkan hukumnya apa? Haram. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu muskir haram. Ini yang kita cari. Kita lihat dulu. Oh, ini nabid haram. Terus kita lihat dalilnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan apa? Haram. Mengharuskan berarti apa? Fayalzamu anhu, maka hal itu mengharuskan nabid haram. Dari mana kita dapat ini? Kenapa kita bisa sampai ke sini kesimpulannya? Ini kan an-nabid haram, ini namanya kesimpulannya. Kesimpulan hukum. Dari mana ini dapat? Ini adalah dengan cara apa? Bin nadhari as-sahih, kepada dalil, sehingga mengantarkan kepada kita at-tasdiq khabari, membenarkan berita yang disebutkan itu. Kemudian beliau katakan, wa'lam anna ad-dalila ismun lima kana mujiban lil ilmi kal mutawatiri wal ijma'i wa ma kana mujiban lidh dhanni kal qiyasi wa khabari al wahidi wa nahwi dhalika wa amma ma ishtahara inda kathirin min muallafil usuli muallifil usuli, penulis. Kalau muallaf yang ditulis, muallifit usuli bi anna dalila wa ma afada al ilmu wa amma ma yufidu dhannu fa huwa amaratun wal amaratu ma afada al ilma, ma afada al ilma wa amma ma yufidu dhannu dhanna wa amma ma yufidu dhanna fa huwa amaratun wal amaratu ad'afu min ad-dalili fa huwa ghairu sahihin wal zahiru anna hadhihi tafriqata ja'at min al-mu'tazilati wa man wafaqahum min nafatis sifati min nufatis sifati li'anna ad-dalila huwa ma arsyadaka ila al-matlubi faqad yurshiduka marratan ila al-ilmi wa marratan ila adh-dhanni fastahaqqa ismu ad-dalili fil halaini wal arabu la tafarraqa bainama la tufarriqu bainama yujibul ilma wa ma yujibul dhanna fil itlaqi ismu ad-dalili
في إطلاق اسم الدليل وقد تعبدنا الله بكل منهما والله أعلم. Baik. Kemudian beliau ingatkan yang terakhir, wa'alam, ketahuilah, anad dalil, bahwasanya dalil itu ismun lima kana mujiban lil ilm. Itu nama untuk sesuatu yang mengharuskan kita punya ilmu. Kal mutawatir wal ijma', seperti mutawatir dan ijma'. Itu kan kalau kita tahu dalil yang mutawatir mengharuskan kita punya ilmu, mewajibkan kita yakin ya terhadap hal tersebut. Demikian pula ijma'. Kalau ada ijma', maka memberikan faedah apa? Mewajibkan kita apa? Berilmu, yakin. Wa makana mujiman lil dhon. Kadang juga memberikan faedah dhon, sangkaan. Sangka dhon itu sangkaan keberapa? Sangkaan apa? Sangkaan kuat. Jadi kadang dia memberikan faedah ilmu, maksudnya yakini. Kadang memberikan faedah dhoni. Kal kias, seperti kias. Berdalil dengan kias itu bukan, tidak sama dengan dalil apa? Ijma'. Wa khabarul wahid, berdalil dengan khabar wahid. Ya, khabar wahid itu khabar yang diriwayatkan dengan jalur satu orang dalam sanadnya. Wa nahwu dzalik, dan semisalnya. Amma mashtahara inda katsirin min muallifil usuli, adapun apa yang masyhur, terkenal dari kebanyakan pengarang usul, bahwasanya dalil huwa ma afadal ilm. Dalil adalah apa yang memberikan faedah ilmu, yakin. Wa amma ma yufidu dhanna fa huwa amaro. Adapun yang menunjukkan hanya sekedar tanda, adapun yang hanya memberikan faedah dhon, maka dia amaro, bukan dalil. Yaitu dia bedakan antara pengertian dalil sama apa? Ilmu. Kalau sama amaro. Kalau dalil mereka bilang itu memberikan faedah ilmu, yakin. Kalau memberikan faedah dhon, mereka namakan apa? Amaro, tanda saja. Tidak dia namakan ilmu. Makanya antum tidak heran, mereka tidak terima hadis wahid. Paham kan? Mereka tidak terima khabar ahad. Kan itu hanya tanda, bukan ilmu. Bukan apa? Ilmu. Ini masalah mereka. Wal amaro ad'af minad dalil. Amaro tentunya lebih lemah daripada dalil. Fa ghairu sahih. Apa yang disebut oleh mereka ini tidak benar. Wa dhahir, dan nampak an hadi tafriqah, bahwasanya pembedaan ini kalau memberikan faedah ilm dalil, kalau memberikan faedah dhon, memberikan faedah dhon adalah amaro. Pembedaan ini ja'at minal mu'tazilah, datang dari orang Mu'tazilah. Waman wafaqahum, dan siapa yang sesuai dengan mereka dari kalangan Asy'ariyah. Dari kalangan apa? Asy'ariyah. Makanya banyak mereka mentakwil. Min nufati sifati, dari orang-orang yang menafikan sifat. Nufa jama' dari nafi, seperti qadi kudo, hadi huda, romi rumah. Nufa nafi, nafi dari nufa jama'. Min nufati sifati, dari orang-orang yang menafikan sifat dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gara-gara dia bedakan antara dalil sama amaro. Kalau dalil memberikan faedah ilmu, sementara memberikan faedah dhon adalah amaro, mereka salah dalam masalah sifat. Li'anna dalil huwa ma arsyada ilal matlub. Karena dalil itu adalah apa yang memberikan faedah yang diinginkan. Faqad yurshidu kamarah ilal ilmi wa maratan ilal dhon. Ya kan? Kadang mengantar antum kepada ilmu yakin, kadang mengantar antum kepada ilmu tapi apa? Sangkaan kuat. Fastahaqqa ismu dalil al fil halain. Maka nama dalil bisa digunakan untuk ilm atau apa? Dhon. Wal arabu, dan orang Arab. Jadi apa yang dipegang oleh orang Mu'tazilah dan yang mirip dengan mereka itu tidak disepakati juga oleh orang Arab. Orang Arab la tufarriqu, tidak membedakan baina ma yujibul ilma, antara apa yang mewajibkan ilmu, wa ma yujibud dhon, dan apa yang mewajibkan dhon, fi itlaq ismi dalil, dalam penggunaan nama dalil. Wa qad ta'abbadana Allah, dan kita telah menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bikullin minhuma wallahu alam, dengan setiap dari keduanya. Artinya kita menyembah Allah dengan dalil yakin, dan juga kita menyembah Allah dengan dalil yang dhon, sangkaanku kuat.
تعالى تعريف الظن والشك. والظن تجويز أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والشك تجويز أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر. قال شارح حفظه الله تعالى: لما فرغ المصنف من تعريف العلم وبيان أقسامه ذكر ما يقابله وهو الظن، إذ ليس هو من العلم، لأن العلم هو الإدراك الجازم كما تقدم، والإدراك غير الجازم لا يخلو من حالين: الأول أن يتساوى الأمران فلا يترجح أحدهما على الآخر عند المجوز بكسر الواو، وإن كان أحدهما أرجح عند غيره أو في الواقع، وهذا هو الشك، كأن يقول لا أدري تفت 3 أشواط أو 4. الثاني أن يترجح عنده أحد الأمرين على الآخر فالراجح ظن، والمرجوح وهم، كأن يقول تفت 4 أشواط ويحتمل أنها 3، والظن درجات أعلاها غلبة الظن كما سيأتي إن شاء الله. Selesai satu lagi. والشك ضد اليقين، جاء في لسان العرب اليقين العلم، وإزاحة الشك وتحقيق الأمر، واليقين ضد الشك، وهو في الأصل بمعنى الاستقرار. يقال يكون الماء في الحوض يكون الماء في الحوض إذا استقر ودام. Baik. Sekarang kita belum masuk dalam dhon dan syak setelah selesai dari ilmu. Kata beliau rahimahullah, ta'rifud dhonni wasyak, pengertian dhon dan syak. Ini yang kita sebutkan sebelumnya. Dhon adalah tajwizu amroin, adalah pembolehan 2 perkara, ahaduhuma adhar minal akhar, tapi salah satunya lebih nampak daripada yang lain. Paham ya? Hanya saja ucapan beliau tajwiz, bolehnya 2 perkara ini disebutkan oleh para ulama lain, ini adalah musamahah, beliau bermudahan dalam masalah ini. Karena dhon itu tidak ada tajwiz, tidak ada dia membolehkan 2, kan langsung dia kuatkan 1. Paham kan? Kan dhon kan sudah 51 sampai berapa kemarin? Sampai 99. Iya kan? Dia kuatkan yang itu. Adapun orang lain, dia kuatkan yang lain urusannya. Iya kan? Kalau dia bilang bolehnya 2, salah satu lebih roji, berarti dia katakan boleh dua-duanya, kan begitu. Tapi satunya lebih kuat. Enggak. Dia langsung yakin memang ini yang kuatnya. Makanya disebutkan ucapan beliau tajwiz, pembolehan, itu terdapat bermudahan dari beliau. Ya, karena namanya dhon itu adalah dhon rojih. Adalah apa? Dhon rojih. Ya, tapi kita katakan pembolehan 2 perkara salah satunya lebih nampak daripada yang lain. Sementara syak tajwizu amroin la maziyata li ahadihima alal akhar. Bolehnya 2 perkara, tidak ada kelebihan salah satunya daripada yang lain. Kan berapa, apa kemarin syak nilainya? 50. Ini baru. Ini memang tajwiz amroin. Ini namanya apa? Tajwiz amroin. Iya. Ini kata beliau, "Walamma faraga qala syarih, lamma faragul musannifu min ta'rifil ilm." Tatkala penulis selesai dari pengertian ilmu, wa bayani aqsamihi, dan menjelaskan pembagian ilmu, dzakara, maka belum menyebutkan ma yuqabiluhu, apa yang menjadi lawannya. Wa huwa dhon, yaitu dhon. Laisa huwa minal ilm. Karena dhon itu bukan dari ilmu. Kan tadi dalil yang terbagi 2 ada. Ada yang memberikan faedah ilm, ada yang memberikan faedah apa? Dhon. Dhon bukan dari ilmu. Karena ilmu itulah yang yakin, yang 100. Paham kan? Yang sudah 100%. Li'annal ilma, karena ilmu itu adalah huwal idrakul jazim, pengetahuan yang pasti.
Kama taqaddam, sebagaimana yang telah lewat. Wal idrak ghairul jazim la yakhlu min halain. Dan pengetahuan yang tidak pasti itu tidak lepas dari dua. Al-awwal, yang pertama, ayyatasawal amron. Dua perkara itu sama. Fala yatarajja ahaduhuma ala akhar indal mujawwiz bikasril wawi. Tidak ada yang lebih rojis, salah satu dari keduanya tidak lebih rojis daripada yang lain bagi yang melihatnya. Di kasroh, wawunya itu orangnya. Bagi orang yang melewati atau meneliti hal itu sama, 50-50. In kana ahaduhuma arjah inda ghairihi, walaupun mungkin ya salah satunya lebih rojis pada di sisi yang lain. Ya bagi yang ada yang lebih rojis apa namanya? Don. Ya kan? Tapi bagi yang ini sama. Au fil waqi, pada kenyataannya. Wa hadha huwa syak. Ini yang dinamakan apa? Syak. Kayyakul, seperti dia katakan, la adri. Tuftu thalathata aswat. Saya tidak tahu apakah saya tawaf 3 lingkaran au arba'ah, atau sudah 4. Ini 3 sama 4 ini tidak ada yang dia kuatkan. Paham kan? Ini namanya apa? Syak. Asani, sementara yang kedua, ayatarajjah indahu ahadul amroin. Salah satu dari 2 perkara itu lebih rojih di sisinya. Alal akhor, atas yang lain. Farrajih don. Maka yang lebih rojih itu namanya apa? Don. Wal marju waham. Sementara yang marju itu namanya waham. Paham kan? Kan kalau yang sama namanya apa? Syak, 50-50. Kalau sudah 51 namanya apa? Don. Kalau 49 ke bawah, waham. Itu harus diperhatikan. Itu hanya sangkaan belaka. Bukan sangkaan kuat. Waham itu sangkaan belaka. Tidak berdasar. Iya. Ka'an yakul, seperti dia bilang. Tuftu arba'at aswat wa yahtamilu annaha salata. Dia bilang saya telah tawaf 4 lingkaran. Tapi ihtimal 3. Wadon darajat. Yang tadi saya tawaf 4. Tapi ihtimal juga apa? 3. Artinya ihtimal yang marju. Sangkat kuatnya sudah berapa? 4. Dan don, kata beliau, darajat. Don itu bertingkat-tingkat. Kan sudah Anda bilang kemarin. Namanya don itu 51 sampai berapa? 99. Berarti berderajat, bertingkat-tingkat. A'laha, yang paling tingginya ada yang disebut dengan golabatu don, sangkaan kuat. Kama sayati insyaallah, sebagaimana akan datang insyaallah. Kemudian wasyak, sementara syak diddul yakin. Syak lawan dari yakin. Karena syak ragu. Lawan ragu apa? Yakin. Ja'a fi lisanil Arab, datang dalam lisanul Arab, yaitu kitab kamus bahasa. Al yakin al ilm. Paham ya? Yakin itulah ilmu. Wa izahatu syak, dan hilangnya keraguan. Wa tahqiqul amr, benarnya perkara itu. Wal yakin didus syak. Itu syahid kita. Dia bilang yakin itu lawan dari syak. Wa huwa fil asli, dan dia pada dasarnya bima'na al-istiqrar, bermakna menetap. Yuqal, dikatakan yakonal ma'u fil haud, air menetap di dalam sumur. Idastaqarra, kalau dia tetap, wadama, dan ada terus. Paham kan? Ini asal makna yakin. Sesuatu yang tetap, yang tidak berubah. Itu yakin. Terus wasyakku fil asli ittisalu wal luzuku wa minhu hadithul jahniyati fa amara biha nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam fashukkat 'alaiha thiyabaha thumma amara biha farajamat ay shaddat 'alaiha wa jama'at thumma sara hadha al-lafdhu yutlaku 'ala betul, terus yutlaku 'ala taruddudi fi syai'aini bihaitsu la yamilul qalba ila ahadihima.
لا يميل القلب إلى أحدهما. وقول المصنف والظن تجويز فيه مسامحة فإن الظن ليس هو تجويزا وإنما هو الطرف الراجح المقابل للطرف المرجوح وهو الوهم كما تقدم. Alhamdulillah. Ya. Kata beliau rahimahullah, syak pada dasarnya al-ittisal, maknanya yang bersambung, waluzuk yang menempel. Itu secara bahasanya. Wa minhu hadits ya Al-Juhaniyah. Di antaranya hadits Al-Juhaniyah, yaitu seorang perempuan yang dia mengaku bahwa dirinya telah berzina. Maka Nabi SAW fa'amara biha Nabiullah, maka Nabi Allah memerintahkan dengannya, fasukkat alaiha thiyabuha, fasukkat, ini syak sebentar, maka disyak atasnya pakaiannya, summa umira biha, kemudian diperintahkan dengannya, farujimat, maka dia pun dirajam. Sukat artinya apa? Suddat alaiha wa jumi'at, disambungkan, yaitu dikumpulkan pakaiannya. Ya, itu makna sukat. Kemudian jadilah lafaz ini digunakan atas sesuatu yang taraddud antara dua perkara. Dari sisi la yamilul qalbi ila ahadihima, hati tidak condong kepada salah satunya, itu namanya syak. Antara ini dan itu, ke sana dan ke sini tidak ada yang condongnya. Ini namanya syak. Qaulul musannif, kemudian ucapan penulis, wadon tajwiz, ucapan penulis don adalah tajwiz, fihi musamaha, ini bermudahan. Kenapa? Karena don laisa huwa tajwiz. Karena don tidak ada tajwiz, tidak ada pembolehan. Sesungguhnya dia adalah ujung yang lebih roji. Ya kan? Lawan dari ujung yang tidak roji. Yaitu apa? Al-waham. Sebagaimana yang telah lewat. Ghalabatul dhanni fa huwa quwwatul dhanni. Fa inna dhanna yatazayadu wa yakunu ba'du dhanni aqwa min ba'din. Qala Abu Hilal al-Askari, ghalabatul dhanni ibaratun an tuma'ninati dhanni wa hiya rijahani ahadil janibaini ala al-janibil akhari rujahanan mutlaqan yutrahu mahul janibu al-akharu. Baik, sampai situ. Alhamdulillah. Kata beliau, wa amma ghalabatud dhon. Adapun ghalabatud dhon. Ya, ghalabatu ad-dhon. Apa maknanya? Bahwa kuwatud dhon. Ya, ini sangkaan kuat. Sangkaan apa? Sangkaan kuat. Fa inna dhonna, maka sungguhnya sangkaan itu yatazayat, bertambah. Sangkaan itu akan selalu bertambah. Wa yakunu ba'da dhon aqwa min ba'd. Dan sebagian sangkaan itu lebih kuat daripada sebagian yang lain. Qala Abu Hilal al-Askari, berkata Abu Hilal al-Askari, ghalabatud dhon ibarat dari tuma'ninatul qalb, tenangnya hati. Itu kalau sangkaan sudah kuat, hampir yakin. Paham kan? Hampir apa? Yakin. Tenangnya hatinya. Iya. Tuma'ninatu ad-dhon, tenang sangkaannya. Wahya rujahanul qalb, wahya rujahanu ahadil janibain. Yaitu lebih rojinya salah satu dari dua sisinya. Alal janibil akhar, atas sisi yang lain. Rujahanan mutlaqo, dengan kekuatan yang mutlak. Yutrahu ma'ahul janibul akhar, yang dihilangkan, dibuang bersama sangkaan itu, sisi yang lain. Sisi yang lain. Alhamdulillah, sampai situ dulu, nanti lagi baru kita